Perkenalkan, nama saya Nana Hitudufus dari jurusan Geografi Universitas Negeri Makassar, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang fenomena pendidikan yang terjadi saat ini. Pendidikan adalah hal yang paling penting bagi kemajuan suatu bangsa. Bila dalam satu negara terdapat pendidikan yang berkualitas, maka tentu akan berpengaruh terhadap produk generasi bangsa yang berkualitas pula. Untuk itu, bila suatu bangsa ingin maju, tingkatkanlah terlebih dahulu kualitas para generasi bangsa dengan cara meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya adalah masalah perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya berjalan jauh lebih cepat dibandingkan dengan upaya pembaruan dengan laju perubahan pendidikan. Sebagai akibatnya, fungsi pendidikan sebagai konservasi budaya menjadi lebih menonjol, tetapi tidak mampu mengantisipasi perubahan sosial secara akurat. Ketidakmampuan mengelola dan mengikuti dinamika perubahan sosial sama artinya dengan menyiapkan keterbelakangan. Berikut beberapa faktor yang tiap kali menjadi masalah utama pelaksanaan pendidikan secara umum di banyak negara, antara lain kekurangan jumlah guru yang terampil. Guru adalah salah satu elemen pendidikan agar proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. Prosesnya, guru mentransfer ilmu kepada murid, baik itu ilmu pengetahuan, keterampilan, serta mengajarkan pendidikan akhlak kepada murid. Faktanya, di lapangan, pendidikan seringkali mendapat masalah kekurangan jumlah guru, terutama guru-guru yang terampil atau yang bersertifikasi. Faktor kedua, infrastruktur pendidikan yang kurang atau tidak memadai. Bangunan sekolah dan perlengkapannya menjadi vital dalam proses belajar mengajar, namun kerap kali kapasitasnya tidak cukup atau sudah ketinggalan zaman. Belum lagi akses pendidikan anak yang jauh dari kata bagus, seperti internet dan lainnya. Ketiga, kurangnya bahan pembelajaran bagi siswa atau guru. Hambatan dunia pendidikan lain adalah kurangnya bahan pembelajaran bagi siswa dan guru, seperti buku atau bahan bacaan lain. Ini juga masalah yang cukup serius. Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah, menyediakan bahan pembelajaran sebaik mungkin, bisa dalam bentuk cetak di perpustakaan maupun elektronik atau online. Bahan pembelajaran tersebut sebaiknya dapat diakses secara gratis. Bagian terakhir, banyak anak yang tak bisa bersekolah karena tak punya dana pendidikan. Hak setiap warga negara adalah memperoleh pendidikan yang layak. Kalau di Indonesia, minimal wajib belajar 12 tahun di jenjang SD, SMP, dan SMA. Namun demikian, masih banyak anak di pelosok negeri yang tak bersekolah atau putus sekolah di tengah jalan lantaran terkendala biaya untuk bersekolah. Sebaiknya pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap anak yang tak bersekolah karena terkendala biaya pendidikan. Di masa pandemi ini, semua pembelajaran dilakukan secara daring, akan tetapi sangat banyak menghambat suatu pembelajaran karena kebanyakan dari siswa atau mahasiswa yang tinggal di daerah yang sangat terpencil, sehingga kebanyakan dari mereka sangat kesulitan untuk mencari jaringan di daerahnya karena harus menempuh jarak jauh agar mendapatkan jaringan yang bagus. Pembelajaran jarak jauh dinilai kurang efektif karena kebanyakan dari para guru atau dosen memberikan tugas yang sangat banyak, sehingga para murid dan mahasiswa sangat kesulitan untuk mengerti tugas yang diberikan karena kurangnya penjelasan materi yang diberikan oleh dosen. Kelangsungan belajar mengajar yang tidak dilakukan di sekolah berpotensi menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan. Ancaman putus sekolah. Anak harus bekerja. Risiko putus sekolah dikarenakan anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan yang menyebabkan keluarga di tengah krisis pandemi COVID-19. Persepsi orang tua. Banyak orang tua tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. Pencapaian belajar. Kesenjangan capaian belajar. Persediaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak dari sosial ekonomi berbeda.
Resiko learning loss. Studi menemukan bahwa pembelajaran di kelas menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik saat dibanding dengan PJJ. Kekerasan pada anak dan resiko eksternal. Kekerasan yang tak deteksi. Tanpa di sekolah, banyak anak yang terjebak di kekerasan di rumah tanpa terdeteksi oleh guru. Resiko eksternal. Ketika anak tak datang lagi ke sekolah, terdapat peningkatan risiko untuk pernikahan dini, eksploitasi anak, terutama perempuan, dan kehamilan remaja. Untuk mengantisipasi konsekuensi negatif dan isu dari pembelajaran jarak jauh, pemerintah mengimplementasikan 2 kebijakan baru. Yang pertama, perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka diperbolehkan untuk semua jenjang yang berada di zona hijau dan zona kuning. Kedua, kurikulum darurat atau dalam kondisi khusus. Sekolah diberi fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran siswa. Modul pembelajaran dan asesmen dibuat untuk mendukung pelaksanaan kurikulum darurat atau dalam kondisi khusus. Diperlukan kerjasama secara menyeluruh dari semua pihak untuk kesuksesan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Peran orang tua. Orang tua untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar di rumah. Peran para guru-guru. Guru terus meningkatkan kapasitas untuk melakukan pembelajaran interaktif. Sekolah memfasilitasi kegiatan belajar dengan metode yang tepat. Peran pemerintah terhadap pendidikan di masa pandemi COVID-19. Pemerintah pusat dan daerah bekerja sama menyusun dan menerapkan kebijakan yang berpihak pada anak. Layanan kesehatan di masa pandemi COVID-19. Layanan kesehatan memantau dan mengevaluasi di daerah demi mengutamakan kesehatan anak. Masyarakat sipil. Lembaga sosial dan masyarakat bersama-sama membantu mendukung kegiatan anak yang belajar di rumah. Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi risiko sosial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan pelayanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Untuk mendukung kesuksesan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, pemerintah juga melakukan relaksasi peraturan untuk guru. Guru tidak lagi diharuskan untuk memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka dalam 1 minggu.